Silakan Ustaz dijawab 3 pertanyaan itu, ada waktu lagi 8 menit. 8 menit. Iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah 8 menit ini sama-sama 2 menit setengah ya. Bismillah. Berharap dan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkannya dalam ucapan takziah. Ucapan takziah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik dia apa yang dikaruniakan kepada kita. Fal tasbir, maka hendaknya engkau bersabar, wal tahtasib, dan hendaknya engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW menggabungkan 2 kalimat ini dalam satu siak, satu untaian kalimat untuk menghibur orang lain? Di dalamnya ada pesan yang sangat dalam, bahwasanya orang yang bersabar, yang paling sempurna kesabarannya adalah orang yang bersabar dengan penuh pengharapan. Karena sabar itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, sabar biasa saja. Dia tidak suka terhadap musibah tersebut, tapi dia tidak memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sabar. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, tidak berdoa yang buruk-buruk, tidak mencela Allah, mencela zaman, mencela orang lain, tidak. Cuman dia sakit rasanya di hati ketika ditimpa musibah. Yang kedua, orang yang bisa ridho. Orang ridho itu orang yang tidak menemukan apa-apa di hatinya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa-apa. Ini tingkat sabar yang lebih tinggi. Apalagi dia mau marah-marah, enggak. Orang tidak menemukan perasaan apa-apa di hatinya, sedih-sedih, tapi dia tidak menemukan rasa sakitnya, enggak. Tidak ada dendam, tidak ada apa-apa. Tingkat yang paling tinggi yaitu sabar yang disertai dengan pengharapan. Ketika orang bisa bersabar, kemudian bersyukur kepada Allah karena dia tahu bahwasanya dia sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini kesabaran yang top, kesabarannya para nabi dan para rasul, kesabaran para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan pengharapan. Sehingga klop kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang mengharap, bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengampuni siapa yang dikehendaki itu apakah pakai milih-milih atau tidak? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika kita menilik satu ayat, satu nas, tanpa melihat ayat-ayat dan nas-nas yang lain, maka mungkin kita akan berkesimpulan bahwasanya tidak ada kriteria di situ. Padahal di ayat-ayat dan nas-nas yang lain ada kriterianya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa yang dia kehendakinya itu. Allah berfirman, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri dia petunjuk. Syaratnya kelihatan di situ bahwasanya orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang sungguh-sungguh. Begitu juga ini, orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak, itu ada juga kriteria-kriterianya. Salah satunya seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang mulia, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya juga dibawakan. Itu satu kriteria yang sangat penting.
Mungkin ada kriteria-kriteria yang lainnya, bisa jadi. Seperti misalnya orang yang kasih sayang dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh zat yang ada di atas langit sana. Kalau kita mau mendapat kasih sayang Allah di akhirat kelak, sekarang kita kasihani orang-orang. Kita sayangi mereka. Mungkin ada kriteria yang lain juga, ada. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menimba semua kriteria barangkali tidak cukup satu muhadharah, satu ceramah, satu kajian. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan sekian banyak hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Menjanjikan kita ampunan-ampunan, melakukan ini diampuni, melakukan itu diampuni, melakukan ini dan itu, banyak sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita mau mengingat-ingat kembali, hadir di majelis pengajian untuk mengingat-ingat apa saja yang diiming-imingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari pengajian kita mengerjakannya, sehingga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pekerjaan kita kalau pengajian. Saling mengingatkan supaya nanti kita bisa beramal setelah pengajian, supaya nanti kita sama-sama ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Memohon pertolongan kita sering lakukan setiap hari. Bukan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, minta tolong kepada teman-teman kita, itu juga sering kita lakukan. Apakah ini bertentangan dengan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya memohon pertolongan yang diperbolehkan kepada sesama manusia itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, haruslah orang tersebut ada. Ada maksudnya di hadapan kita, bisa kita ajak bicara, dia bisa mendengar. Itu ada. Kalau tidak ada, orangnya jauh, kita tidak pakai telepon, tidak pakai HP, tapi angkat tangan, orangnya masih hidup tapi di pulau yang lain. Tidak pakai telepon, tidak pakai apa-apa, angkat tangan, ya fulan kasih saya ini. Ini jelas kesyirikan, sama dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Tidak boleh, dan orangnya harus ada. Syarat yang kedua, orangnya harus mampu dalam perkiraan kita. Dalam perkiraan kita dia mampu mengerjakannya sebagai seorang manusia. Misalnya kita minta dia untuk menolong kita menandatangani sesuatu, menolong kita memberikan sesuatu, membelikan ini dan itu. Harus mampu. Tapi kalau kita minta dia supaya mengampuni dosa kita, dia tidak mampu mengampuni dosa-dosa kita. Dia paling hanya bisa memberi maaf 1-2 kesalahan kita kepada dia. Kalau kita minta dia misalnya kasih saya sorga, hindarkan, keluarkan saya dari neraka misalnya, jelas dia tidak mampu. Yang seperti ini memohon pertolongan bagian dari kesyirikan yang tidak boleh. Oleh karena itu yang pas jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita dalam hal-hal urusan-urusan yang tidak mampu dikerjakan manusia,
kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan iyyaka nasta'in. Bahkan dalam hal-hal yang mampu dikerjakan oleh manusia, kita tetap minta tolong kepada Allah. Para sahabat dulu diceritakan sendal mereka jatuh sekalipun, sebelum minta tolong pada orang lain, mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hati mereka. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Mereka orang yang hebat-hebat karena mereka selalu meminta tolong kepada Allah sebelum minta tolong sama manusia. Kita ini orang yang lemah-lemah karena memang banyak tergantung sama manusia. Berdoanya entah kapan, wallahu ta'ala alam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, sehingga kita semua dipertemukan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi